bagaimana untuk membina persaudaraan itu. Mungkin itu untuk kita bersama. Mungkin di antara kita sadonya mungkin itu merasakan tidak ada persahabatan. Kadang-kadang kita merasa kita Allah care rasanya, Allah peduli kepada orang itu, tapi begitu orang tuh acuh aja gitu, kadang-kadang kita merasa nanti itu. Jadi rasanya itulah Ustaz. Nah, tolong dijalehkan sekitar kira-kira apa langkah yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu pasti kebaikan untuk yang diperintah. Contoh misalnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya hanyalah orang yang berimanlah yang bersaudara. Kalau kita belajar qawaid usul fikih ya perundang-undangan dalam agama Islam, ada mafhum mukhalafah, berarti kebalikannya. Misalnya hanya orang yang berimanlah yang bersaudara. Maka maksudnya orang yang tidak namuh bersaudara tidak beriman, sebenarnya itu kasar jadinya. Artinya bah kalau sebab kato hati terkadang sakit mencarinya, ya kan? Fitrah namanya, fitrah. Tapi jangan sampai diperturutkan, itu saja. Biasa. Makanya ada ajaran oleh Nabi diajarkan ya musarrifal qulub sarrif ya muqallib. Karena hati dinamakan hati itu karena kolbun, bukan kalbun. Kalau kolbun hati, tapi kalau kalbun wawaw. Beda, kaf dengan kop beda. Ya. Kenapa hati dinamakan kolbun? Karena kadang bolak-balik. Bagaimana supaya arahnya yang bolak-balik itu adalah ke arah yang baik? Mohon kepada yang mampu membolak-balikan. Satu. Yang kedua, apa keuntungan kita misalnya sakit hati diperturutkan? Sebenarnya tidak ada. Makanya yang terpenting Nabi itu mengajarkan husnuzon. Inna ba'da zonni ismun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Apalagi kalau sudah jelas berprasangka. Sebagian prasangka sudah dosa. Lantas apakah boleh kita berprasangka? Bisa dalam arti positif harusnya. Mana? Waspada boleh. Ko iko perange kawan kwa nan sasuku Jawa kwa awak dak curiga bana tapi waspada boleh. Karena pada zaman Nabi pun mewaspadai itu ada. Berarti hati-hati. Samo Jo Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, ya, apa yang dimaksud dengan takwa? Maka Ubay tidak menjawab, balik bertanya malah ke Umar, wahai Khalifah Umar, bagaimana sekiranya engkau berjalan, jalan yang kau lalui itu adalah penuh dengan duri, penuh dengan pecahan kaca. Apa yang akan kau lakukan? Maka kata Umar, tentu hati-hati saya, tentu waspada saya. Nah, itulah yang takwa. Artinya untuk takwa itu menjaga dan memelihara. Jadi untuk menjaga dan memelihara ukhuwah boleh kita waspada, tapi jangan ya berprasangka yang berlebihan. Itu saja. Nah, jadi bingkainya itu. Ambo pernah ceramah di Panarik, pernah ceramah di Muko-Muko, pernah ceramah di kota Bengkulu. Ambo diagi tahu di kawan, namanya Abdurrahman. Ustaz, 7 kilo dari Sikokoa, ada danau di situ ya. Tapi diagi tahu, diagi julukan, diagi ketek banau, kadang bagala kalau tiba diawa. Di situ dikasih julukan. Danau yang itu tuh Pak Ustaz. Itu danau dendam tak sudah. Gawat sebenarnya itu. Menyeramkan. Dendam tak sudah. Berarti dendam yang tak sudah. Sudah selesai. Ya, dendam 1, tak 2, sudah 3. Saya bilang,
bagaimana kalau kita yang negatif itu menjadi positif? Bagaimana caranya? Dendam, 1, tak, 2, sudah. Letak dan posisi pindahkan. Ya, dendam pindahkan ke belakang. Ya, sudah pindahkan ke depan. Yang tak tetap di tengah-tengah. Kalau dendam tak sudah menjadi sudah tak dendam. Apa urgensinya, pentingnya, apa manfaatnya kita dendam yang tak berkesudahan? Apa manfaat kita sakit hati yang tidak henti-henti? Tetap merugikan kita ujung-ujungnya. Artinya apa? Nilai positifnya, ya, nilai positif orang itu yang harus kita lihat. Titik persamaan dan kebaikan jangan dilihat. Begini, sejahat-jahat orang, sejelek-jelek orang, sebenci-benci kita kepada orang tadi, ya, coba perhatikan. Kenapa orang yang kita benci kok kawannya ada juga? Betul enggak? Kirunya banyak juga kawannya. Berarti di mata kawannya bagus. Insya Allah tidak akan ada rasa dendam yang tak bersudah, yang tidak berkesudahan. Insya Allah tidak akan ada sakit hati yang tidak berkesudahan. Artinya ada. Terakhir, kita belajar dari ajaran Allah kepada siapa? Musa dan Harun. Musa dan Harun. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Wa qula qaulan layyina. Musa, Harun, pergi kamu berdua menghadap kepada Firaun. Karena sama tahu siapa Firaun. Kamu yakin ibu-ibu nan hadir pada kesempatan ini? Kok adonan Firaunnya udah ado kini. Tapi kalau adonan perangai Firaun, ambo yakin dan namuh jadi suami awak. Iya enggak? Tapi sejahat-jahat, sekurang ajar, ya, keterlaluannya melampaui batasnya Firaun, tapi Allah ajarkan kepada Musa dan Harun, pergi kamu berdua, ya, maduk ke Firaun, wa qula lahu qaulal layyina. Tolong sampaikan kepada Firaun itu kata-kata yang lembut oleh kamu yang berdua. Awak sekarang bakal labian. Ko sasuku Jawa, ko kawan Jawa, ya, sakantua Jawa, saruma Jawa, sadut sana Jawa, kasabanawa. Coba bayangkan. Sementara Allah mengajarkan kepada Musa dan Harun qaulal layyina, kata-kata yang lembut. Makanya cari titik positif dan titik yang akan mempertemukan kita supaya tidak sakit hati terus. Contoh, awak jajo ke Inyo, tapi Inyo punya kawan, banyak pula kawannya. Berarti di mata kawan-kawannya bagus, dia baik dia. Nah, maka belajar. Kata ulama, ya, kata ulama, ambo baca di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ya, kalau spontanitas benci itu adalah fitrah. Tapi kalau diperteruskan benci, ini yang akan membahayakan dirimu sendiri. Orang tidak semua langsung ikhlas, tapi pasti ada rianya, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sudah terkenal dengan perangai akhlaknya tinggi. Toh masih juga dia mengatakan semua orang pertama kali tidak ada yang ikhlas, pasti karena si anu pasti. Tetapi lambat laun dia akan belajar ikhlas. Mudah-mudahan kita mau belajar. Makanya setiap pertemuan, setidak-tidaknya giliran di antara sesuku kita bahas sedikit, ya, kalau tidak banyak, sedikit banyaknya adalah pesan-pesan moral, pesan-pesan agama. Siswa, ya, di Minangkabau, kalau ndak tantu alit nan sagadang toga, aib dan malu siswa. Mungkin kini awak ndak belajar Al-Quran, tahsin, tahfiz, tapi setidak-tidaknya, ya, tausiah, setidak-tidaknya wirid,
atau momen-momen ya di aduan di awal. Dan itu adalah brand suku Koto, luar biasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi dalam pergaulan bab tadi pertanyaan tadi, karena hal itu bagi Cik Ustaz tadi adalah fitrah bagi diri kita sendiri, bagi kita sadonya. Terkadang dalam persahabatan, dalam kawan-kawan, tentu ada rasa suko dan ada rasa tidak suko. Tapi setelah mendapat penjelasan tadi, mudah-mudahan kedepannya sama-sama kita mengambil iktibar ba'abana sebuah persahabatan itu, ba'abana sebuah persaudaraan itu untuk terjalin lebih indahnya, tentu lebih kepada kita untuk terbuka dan tidak saling menceritakan aib yang ada. Karena dengan menceritakan satu, kemudian menceritakan pada 2, 3, sampai 5, 6 sampai seterusnya. Tapi terkadang juga kalau membohongi sesuatu, kita berbohong, kemudian kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lagi, kebohongan yang ditutupi kok ditutupi lagi, akhirnya juga rusak. Jadi mudah-mudahan ke depan persaudaraan kita di Pasuruan Koto lebih erat lagi dan lebih pula terjalin silaturahmi. Memang di satu Muharram kini memang sengaja di Pangkabana di Siko dulu Ustaz, dan kita bersama. Mungkin selanjutnya beko kita sepakati di Malai, bisa saja di rumah Uni Linda di Peku Buah. Mana tahu kan? Buatan Linda, bisa ke sini Linda kan? Buat ganteng, dengan Tuhan. Jadi terima kasih untuk kehadiran dan sahaja, dan terima kasih Ustaz Allah hadir di tengah-tengah kita. Tapi yang jangan pernah tidak mau mengangkat telepon kita seandainya kita memang berharap untuk hal-hal memberi pelajaran-pelajaran, pengetahuan dalam kaidah-kaidah agama Islam kepada kita di dalam Pasuruan Koto. Terima kasih Ustaz. Untuk sementara sebelum dilanjutkan selanjutnya, tentu hal-hal yang sekali lagi Abu minta maaf kepada Ustaz, mungkin kita hanya bisa memberikan info saja. Bagi yang lagi dapat silakan. Kalau dapat sebelum acara rancawa pengurus kalau mau bawa dua acara kayak gitu, para pihak soal konsusi semua atau amu abang wasamu sama mama-mama masa samu awak menyumbang. Sebelum acara asal buru-buru mau terserah aku yang membawa. Jadi istilahnya sebelum acara awal dulu memang maaf itu acara snack awal itu. Iya. Terima kasih Bunda Nora. Barangkali ada usulan yang diusulkan tadi, kalau ada semacam dananya untuk kegiatan itu. Kemudian hasil rundiang dulu tuh mau juada seorang-seorang. Ternyata mungkin apa informasi tidak sampai atau mungkin tadi barang orang tadi Bunda Har tadi yang membawa hanya tidak seluruhnya gitu ya. Nah, jadi hanya beberapa orang. Kalau di kesepakatan sebelumnya seluruh Bunda membawa gitu kan. Tapi kalau kini itu mungkin kurang bantuannya efektifnya, atau dia baru, atau mungkin bisa pakai sistem orang-orang lain gitu. Nah, sistem orang lain yang disampaikan oleh Bunda Nora tadi itu ada semacam iurannya gitu untuk kegiatan awak. Jadi umpama kalau mau pikir, kalau untuk makan nasi barangkali itu akan barek di tuan rumah menyediakan anak kadi menu kadi apaan gitu kan. Tapi kalau mau pikir mungkin snack berat saja wak sediawan, umpamanya lontong, pical, kira-kira satu paket bisa dibalik ternyata ada tepiriang gitu. Sehingga seluruhnya mungkin sama ragamnya dapat gitu.
Tapi nanti tadi mau nampak kan, mungkin pilihan kedek kurang tapi mungkin sebagian ada P gitu. Jadi kalau seperti itu bah kira-kira nyawa gitu untuk ke depannya kalau ingin awak melanjutkan acara aku gitu. Rencanakan dulu Ya. aku yang kawan-kawan. Tapi orang yang beladi. Silahkan bersilaturahmi dulu menjelang kurak selo, kurak simpuh, nah mungkin mama mungkin